Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang teorema Wilson. Kita akan membahas mulai dari sejarah, terus pembuktian teorema Wilson, dan kemudian contoh-contoh. Ya, oke, kita langsung saja masuk ke bagian yang pertama, yaitu sejarah teorema Wilson. Teorema Wilson ditemukan dalam buku Edward Waring, Meditations Algebraics. Ya, pokoknya seperti ini tulisannya. Gitu. Oke. Di dalam buku tersebut terdapat John Wilson conjecture atau konjektur dari Wilson, ya, yaitu jika P bilangan prima, maka P membagi habis P dikurang 1 faktorial ditambah 1. Jadi jika P bilangan prima, maka P membagi habis P dikurang 1 faktorial ditambah 1. Oke. Ya, jadi tapi ini belum bisa kita sebut sebagai suatu teorema dalam buku yang ditulis oleh Edward tersebut, karena Edward dan John Wilson sendiri belum bisa membuktikannya. Dan sebenarnya juga Leibniz pada tahun 1682 juga telah duluan membuat formulasi yang sama, tetapi dia tidak mempublikasikannya. Gitu. Jadi ini pemberian nama kepada teorema Wilson ini kepada Wilson karena dia yang mempublish gitu, dalam buku gurunya, gitu, dosennya ya. Oke, kemudian teorema ini baru dibuktikan 3 tahun kemudian atau sekitar 1773 oleh Lagrange. Oke, jadi itu sejarah singkat dari teorema Wilson. Oke, kita lanjutkan. Untuk memulai membahas teorema Wilson ini, kita mulai dari inverse gitu. Nah, sebelumnya kalau kita berbicara inverse itu lawan terhadap operasi perkalian, atau biasanya kalau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya kebalikan gitu. Misalnya 1 inversenya 1, negatif 1 inversenya negatif 1, 2 inversenya 1/2. Kemudian kalau negatif 3 inversenya negatif 1/3 gitu ya. Ya, sekarang kita bicara inverse ini tapi dalam bilang bulat saja gitu. Misalnya 2 inversenya juga dalam bilang bulat gitu. Nah, kalau kita pikirkan operasi perkalian normal tentu tidak ada ya. Tidak ada bilang bulat lain, sehingga 2 dikali bilangan tersebut hasilnya 1 gitu. Ya, itu definisi inverse ya. Ya, sekarang konsep inverse itu dikembangkan menjadi inverse dari suatu bilangan dalam modulo M. Jadi kita berbicaranya dalam modulo, inverse dari suatu bilangan modulo M. Pertama, kita telah mendefinisikan inverse itu kalau dia dikalikan dengan inversenya, suatu bilangan dikalikan dengan inversenya, hasilnya tadi 1 gitu. Sama ya, definisi itu masih sama. Suatu bilangan dikalikan dengan bilangan lain tapi dalam modulo M itu menghasilkan 1. Jadi di sini kita tuliskan seperti ini. AX kongruens 1 modulo M. Jika X ini ada, X ini kita sebut inverse dari A dalam modulo M gitu. Jadi di sini ada teorema yang setelah kita bahas sebelumnya, itu AX kongruens 1 modulo M mempunyai solusi yang unik dalam modulo M jika FB A dan M adalah 1. Jadi dalam hal ini FB dari A dengan M adalah 1. Jadi kalau M-nya ini bilangan prima, tentu semua himpunan residu di dalam M itu kecuali 0 tentu relatif prima dengan M gitu. Berarti jika M-nya ini bilangan prima dalam himpunan residu modulo bilangan prima, semua anggotanya itu mempunyai inverse, kecuali 0 ya. 0 memang tidak punya inverse gitu ya. Ya, sebagai contoh aja ya, contoh. Misalnya kita bahas himpunan bilangan dalam modulo 5. Modulo 5 itu anggota-anggota himpunan residu modulo 5, himpunan residu mod 5, yaitu berapa saja? 0, 1, 2, 3, 4. Yang kita kaji inverse-nya itu yang 0 saja. 1, 2, 3, 4. 1 inverse-nya
1. Berarti kalau 1 berarti A nya 1 kali X kongruen 1 mod M. Berarti ya X nya 1 gitu ya. Nah gitu, sekat 1 gitu. Kemudian kalau itu lagi 2X kongruen 1 mod 5. Kalau kita selesaikan kemarin, nah ini kita tambahkan saja. Berarti 2X kongruen 6 mod 5. Berarti X kongruen 3 mod 5. Ini artinya 2 inversnya 3. Nah, kalau inverse itu kan berbalikan, otomatis 3 inversenya 2. Berarti udah dapat ya, inverse 2 adalah 3, inverse 1 adalah 1, inverse 2 adalah 3, inverse 3 adalah 2. 4 inversenya berapa gitu. Jadi kita boleh 4X kongruen 1 mod 5. Dengan cara kemarin kita tambahkan 2, berarti 2X kongruen 3 mod 5. Kita tambah 5 jadi 8, berarti X kongruen 4 mod 5. Berarti inverse dari 4 adalah 4 pula. Ya. Jadi semua anggota tak 0 dalam himpunan modul 5 punya inverse. Jadi kalau P-nya itu bilang prima, dia semua anggota tak 0 residu modulannya itu mempunyai inverse gitu. Ya, sekarang kita lihat. Berarti kan 1 inversenya 1, 4 inversenya 4. Nah, jadi yang seperti itu 1 dan 4 ini kita sebut dengan self invertible atau mempunyai inverse dirinya sendiri gitu. Nah, jadi dia self invertible. Ada 2 anggota di modulo 5 yang self invertible gitu. Ya, untuk memahami lebih lanjut kita lihat pada lemma berikut, lemma tentang self invertible. Jika P bilangan prima, maka suatu bilangan bulat A adalah self invertible jika dan hanya jika A kongruen plus minus 1 modulo P. Ya. Bagaimana bukti dari lemma ini gitu. Bagaimana membuktikan lemma ini gitu ya. Dia ada 2 ya. Jika A adalah self invertible jika dan hanya jika A kongruen 1 modulo P. Jadi kalau self invertible ini sendiri kita kaji dulu. Self invertible itu seperti apa? Inverse-nya diri sendiri. Berarti kalau inverse-nya dirinya sendiri berarti di sini kita punya A dikali A kongruen 1 mod P. Nah, kalau kita bicara dalam modulo P tadi ya. Atau A kali A ini bisa kita tulis dengan A kuadrat kongruen 1 mod P. Jadi kalau bilangan self invertible berarti A kuadrat kongruen 1 modulo P gitu. Kita buktikan. Kalau ini buktinya jika dan hanya jika berarti timbal balik ya. Oke, berarti kita buktikan dari sini ke sini dulu. Kita ketahui bahwa A self invertible. Berarti misalkan A self invertible. Berarti apa artinya kalau A self invertible? Berarti kita lihat di sini. A kuadrat kongruen 1 mod P. Ya, dengan kata lain P membagi habis A kuadrat dikurang 1. Jadi kalau artinya A kuadrat kongruen 1 modulo P itu jika dan jika P membagi habis A kuadrat dikurang 1. Ini juga berlaku jika dan hanya jika P membagi habis A dikurang 1 atau P membagi habis A ditambah 1. Karena P bilangan prima. Karena P bilangan prima berarti P membagi habis salah satu faktor dari ini. Berarti kan ini kan bisa kita tulis P membagi habis A kurang 1 dikali A tambah 1. Berarti dari sini ini kita dapatkan yang ini gitu ya. Nah, ini penjelasannya saja gitu untuk kita. Oke. Apa artinya kalau P membagi A kurang 1 atau P membagi A tambah 1? Nah, dalam pembuktian kalau kita ketemu atau bagaimana? Berarti harus kita bagi 2 kasus. Kasus pertama apa? Jika P membagi A dikurang 1. Ini jika dan hanya jika A kongruen 1 mod P. Kasus 2, P membagi habis A tambah 1. Itu jika dan hanya jika A kongruen negatif 1 mod P. Berarti sudah terbukti ya kalau A nya self invertible berarti A kongruen plus minus 1 mod P. Bisa 1 bisa negatif 1 gitu. Oke. Sekarang arah baliknya lagi, arah kebalikannya. Nah,
sini. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Berarti kita ketahui A sama kongruen 1 mod P atau A kongruen negatif 1 mod P. Karena di sini atau berarti bagi dua kasus pula. Tapi di sini terlalu mudah melihatnya. Berarti ini kalau A kongruen 1 modulo P, maka A kuadrat kongruen 1 kali 1 mod P, atau A kongruen A kuadrat kongruen 1 mod P. Berarti dia self invertible. Begitu juga dengan ini, dengan apa namanya, dengan yang kedua, yaitu kalau A nya negatif 1 berarti A kuadrat kongruen negatif 1 dikali negatif 1 mod P. Negatif 1 kali negatif 1 1 ya, di kongruen 1 mod P, atau dia juga self invertible. Ya, jadi kalau yang self invertible itu cuma plus minus 1 gitu. Ya, sekarang kita lihat contoh. Berapa 10 faktorial modulo 11? Berapa 10 faktorial modulo 11? Nah, ingat 11 itu bilang prima kan? Nah, berarti semua anggota di dalam 11 itu punya inverse, gitu ya. Nah, berdasarkan lemma ini ada yang self invertible, yaitu 1 ya. Berarti ini 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali 7 8 kali 9 kali 10 mod 11 gitu. Ya. Sekarang kita lihat di sini. Seperti yang dijelaskan tadi, semuanya itu mempunyai pasangan gitu. Contoh 2 itu inverse dari 2 berapa? 2 inverse-nya 6, karena 2 kali 6 12 modulo 11 1. 3 inverse-nya 4 ya. 5 inverse-nya 5 ini gak susah nih, 40 tidak 45 ya. 9 ya. 8 inverse-nya 7 gitu. Ya. Jadi semuanya punya inverse gitu. Jadi ini bisa kita tulis, ini kongruen, satunya ketinggalan sendiri dikali 2 kali 6, ini jadi 1 tadi ya, ini punya inverse nya. 3 kali 4, 5 kali 9, kali lagi 7 kali 8, bersisa 10. Ya ini jadi 1, ya ini jadi 1, ini jadi 1, ini jadi 1 karena dia saling inverse. Ya, selanjutnya tersisa ini kongruen 10 mod 11. Jadi 10 faktorial kongruen 10 mod 11. Ya, 10 ini tadi juga self invertible ya. Jadi ini kalau 10 ini bisa kita tulis sebagai negatif 1 mod 11. Nah, jadi kalau seperti itu ya. Ya, oke. Selanjutnya kita bahas teorema Wilson-nya. Oke, selanjutnya kita bahas betul apa itu teorema Wilson-nya. Tadi kita baru pengantar saja. Ya, yaitu melalui lemma tadi ya. Ya, teorema Wilson berbunyi jika P bilang prima, maka P dikurang 1 faktorial kongruen negatif 1 modulo P. Atau P dikurang 1 faktorial kongruen negatif 1 modulo P. Atau ini bisa kita tulis P dikurang 1 faktorial kongruen P dikurang 1 mod P. Nah, gitu, ini tampilan lain saja ya. Nah, oke, bagaimana cara membuktikannya? Tentu karena bilang prima itu banyak, kita buktikan dulu satu dari awal ya. Bukti. Nah, semua bilang prima itu adalah ganjil kecuali 2. Jadi di sini untuk membuktikan ini kita lakukan special treatment untuk 2 gitu. Ya, pertama untuk P sama dengan 2, maka 2 dikurang 1 faktorial itu sama dengan 1 faktorial
itu kongruen 1 mod 2. Oh, kok 1? Yang dibuktikan kan harusnya negatif 1 ya. Oke, ya ini mudah kan. Kalau ini 1 kan tinggal dikurangi 2 ini. Kalau yang di modulonya kan boleh dikurangi. Berarti ini kongruen negatif 1 mod 2. Berarti terbukti untuk kasus P sama dengan 2. Bukti untuk P sama dengan 2. Ya. Untuk P lebih dari 2 berarti P bilangan ganjil. Kalau P-nya bilangan ganjil berarti sehingga P dikurang 1 bilangan genap. Ya, P dikurang 1 bilangan genap. Ya. Apa artinya bilangan genap? Kalau bilangan genap berarti dia bisa dibagi 2, gitu ya. Nah, apa gunanya itu? Gitu. Apa gunanya? Gitu ya. Cukup kita perhatikan. Oke. P dikurang 1 faktorial itu sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 dikali dan seterusnya dikali sampai P dikurang 2 dikali P dikurang 1. Ya, menurut lema yang kita bahas sebelumnya, yang self invertible cuma ada 2, yaitu 1 dan P dikurang 1, itu self invertible. Sisanya tidak self invertible. Apa artinya tidak self invertible? Berarti inverse-nya bilangan lain selain dia gitu. Nah, ingat yang di tengah ini ada sebanyak P dikurang 3 buah. Kalau P dikurang 1 tadi genap, P dikurang 3 juga genap. Dan pasangan di dalamnya ini bisa kita buat berpasangan dengan inverse-nya gitu. Misalnya 2, cari temannya inverse dari 2 gitu. Nah, kemudian misalnya 3, cari pula temannya inverse dari 3 gitu. Nah, jadi semuanya ini punya inverse. Kalau dia punya inverse semua berarti ini kongruen. Yang ini 1. Yang ini punya inverse semua modulo P, berarti ini kongruen. Ini menjadi kali 1 dikali P dikurang 1 modulo P. Ingat ya, karena yang dalamnya ini berpasangan. Setiap 2 ada temannya yang menjadikan dia 1, 3 ada temannya yang menjadikan dia 1, gitu seterusnya gitu. Sehingga karena dia genap berarti pas temannya dengan dia, ada temannya semua gitu. Kalau ini self invertible, ini self invertible gitu. Berarti tinggal P kurang 1. Berarti ini kongruen P dikurang 1 mod P. Jadi pembuktian selesai ya kalau bentuk ini. Kalau mau bentuk S lagi ya tinggal kurangi aja P-nya. Ini kongruen min 1 mod P. Ya. Ya, seperti itu ya pembuktian dari teorema Wilson gitu. Oke. Selanjutnya kita bahas contoh berikut. Dengan tentu kalau kita lagi bahas teorema Wilson, tentu kita bahas ini dengan menggunakan teorema Wilson gitu ya. Oke ya, kita buat yang pertama. Perhatikan. Nah, ini soalnya ya. Soalnya yaitu buktikan untuk P bilangan prima NP faktorial, berarti N dikali P dulu baru difaktorialkan, dibagi N faktorial dikali P pangkat N, itu kongruen min 1 pangkat N modulo P gitu ya. Nah, akan kita buktikan. Bagaimana buktikannya? Ya, bagaimana caranya? Yang pertama tentu perhatikan NP faktorial per N faktorial P pangkat N itu bisa kita tulis sebagai NP faktorial dibagi N 1 kali N 2 salah ya. Dia NP pangkat N ya. Berarti N faktorial itu kan bisa 1 kali 2 kali 3 sampai N gitu. Satunya kita ambil P dikali 2P dikali terus sampai NP. Ya. Di dalam NP faktorial ini ada semua enggak? P ini ada ya. 2P ada, NP ada. Berarti semua yang itu tereliminasi ya. Berarti ini bisa kita tulis sebagai perkalian dari jadi ini sama dengan N dikurang 1 faktorial, oke, dikali dari N tambah 1 sampai nanti 2N dikurang 1 ya gitu ya.
2P ya, 2P dikurang 1. Ini P kurang 1 gitu. Karena P-nya tercoret. P yang di atas ini coret dengan bawah. Jadi tinggal P kurang 1. Ini 2P kurang 1 berarti ini dari P tambah 1. Karena P aja yang terhapus. Dari P tambah 1 sampai 2P dikurang 1. Itu seterusnya. Berarti yang terakhir N dikurang 1P tambah 1. Nah, dikalikan terus sampai N sampai NP dikurang 1. Oke ya. Nah, jadinya ini. Berarti ini kalau kita modulkan P ini kongruen P dikurang 1 faktorial. Nah, ini P kurang 1 faktorial ya, kita di sudahnya ya. Nah, yang ini tetap P kurang 1 faktorial, ini jadi apa? Tergantung. Kalau kita modulkan P, kita kasih modulo P di belakangnya, mod P di belakangnya, tentu ya ini P-nya ini jadi 0, tinggal 1. Nanti setelah ini kan P tambah 2, 2-nya jadi 0, P-nya jadi 0, tinggal 2. Berarti ini juga dikali P dikurang 1 faktorial, gitu seterusnya sampai N dikurang 1 P faktorial ini juga menjadi P dikurang 1 faktorial. Ada berapa buah P kurang 1 faktorialnya? Yang ini 1, ini yang kedua. Dari tidak ada menjadi sampai N kurang 1. Berarti ada sebanyak N buah. Berarti ini kongruen P dikurang 1 faktorial pangkat N mod P. Dengan teorema Wilson, P dikurang 1 faktorial itu hasilnya adalah negatif 1 modulo P. Nah, jadi terbukti ya. Oke ya. Jadi sudah terbukti bahwasanya NP faktorial dibagi N faktorial P pangkat N kongruen min 1 pangkat N modulo P. Oke. Selanjutnya yang terakhir yaitu kita bahas converse dari teorema Wilson. Converse dari teorema Wilson. Apa itu converse? Kalau P maka Q, converse-nya Q maka P. Berarti kalau tadi diketahui P-nya bilangan prima, maka hasilnya ini. Kalau converse-nya, kalau hasilnya seperti ini, maka bilangannya itu harus prima. Nah, jadi seperti ini ya converse-nya. Jika N dikurang 1 faktorial kongruen min 1 modulo N, maka N-nya harus bilangan prima. Bagaimana cara membuktikannya? Bukti. Bagaimana cara membuktikannya? Ya. Di sini kita buktikan pakai kontradiksi. Ya. Andaikan N tidak prima. Nah, kita lawan dulu. Kita akan buktikan N-nya prima. Kalau kita berandai-andai kalau N-nya bukan prima bagaimana? Dengan bukti kontradiksi ya. Kita berandai-andai tentang hasilnya ini. Kalau dia tidak prima, apa artinya? Berarti ada AB bilangan bulat yang kecil dari N, ada AB bilangan bulat yang kurang dari N, sehingga N sama dengan A dikali B. Jadi di sini tidak saya tulis bilangan bulatnya, karena space-nya gitu. Karena ada AB bilangan bulat yang kurang dari N, sehingga N sama dengan AB. Ya oke. Karena menurut teorema N membagi habis N dikurang 1 faktorial ditambah 1 dan A membagi N, maka A juga membagi N dikurang 1 faktorial ditambah 1. Ya, tadi A itu kan lebih kurang dari N. Ya, tadi dan kemudian titik ini ya. Dan A kecil dari N kan? A kecil dari N. Ya. A itu kecil dari N dan kurang besar dari 1 gitu. Kan kalau dia prima asumsinya A-nya harus ini. Kalau A-nya 1 itu tidak jadi ya. A-nya harus diantara 1 dan N dan A-nya itu bilangan bulat gitu. Berarti apa di sini yang terjadi? Berarti A ini adalah salah satu dari
dari 2 sampai n dikurang 1. Apa artinya? Artinya A itu membagi n dikurang 1 faktorial. Ya enggak? Karena A itu pasti salah satu dari 2 sampai n dikurang 1. Tentu dia membagi n dikurang 1 faktorial. Ya, kita punya dua nih. Ada A membagi n kurang 1 faktorial ditambah 1 dan A membagi n dikurang 1 faktorial. Maka A itu harus membagi n dikurang 1 faktorial ditambah 1 dikurangi n dikurang 1 faktorial. Apa artinya nih? Apa artinya? Kalau A membagi B dan A membagi C, berarti A membagi B dikurang C. Kan teoremanya ada ya. Berarti di sini ini yang dikurang 1 faktorial tambah 1 dikurang lagi yang dikurang 1 faktorial. Berarti hasilnya A membagi 1. Kalau A membagi 1, tapi tadi A-nya lebih dari 1 gitu. Nah, berarti disinilah terjadi kontradiksi. Jadi ini kontradiksi. Kalau sudah kontradiksi berarti haruslah n-nya suatu bilangan prima gitu. Ya. Jadi terbukti kalau converse teorema Wilson berlaku, dan converse teorema Wilson bisa dijadikan sebagai salah satu alat untuk mengecek apakah suatu bilangan itu bilangan prima atau tidak. Oke. Ya, oke. Dengan demikian kita telah selesai membahas tentang teorema Wilson. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.